Kisah pilu guru honorer di NTT lulus seleksi ASN namun SK tak kunjung turun. Kisah pilu menimpa dua guru honorer di Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT yang seharusnya bisa bernapas lega setelah dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap I tahun 2024. Namun harapan Marcia Anita Leo dan Blandina Ale pupus di tengah jalan. Surat keputusan atau SK pengangkatan yang mereka nantikan tak kunjung datang, bahkan setelah salah satu dari mereka harus menjual pohon jati demi biaya administrasi. Marcia dan Blandina adalah dua dari sekian banyak guru honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Blandina telah mengajar sejak tahun 2006, sementara Marcia memulai pengabdiannya pada tahun 2016. Keduanya dinyatakan lulus seleksi P3K dengan nomor urut yang jelas, Blandina di urutan 1411 dan Marcia di urutan 1485. Namun kekecewaan mendalam menghantam ketika nama mereka tidak tercantum dalam pengumuman resmi penerima SK oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten TTS pada 14 Juli kemarin. Perjalanan mereka untuk menjadi ASN tidaklah mudah. Keduanya telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan, termasuk pengajuan data Dapodik ke SD Negeri Bongkoa, yang merupakan syarat krusial untuk pendataan non-ASN 2022 dan menjadi gerbang utama menuju seleksi P3K. Mereka juga telah mengantongi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SDN Bongkoa yang seharusnya menjadi jaminan legalitas dokumen mereka. Namun belakangan muncul dugaan bahwa SPTJM ini ditarik secara sepihak setelah proses seleksi. Merasa haknya dirugikan, Marcia dan Blandina memberanikan diri membawa kasus ini ke Komisi IV DPRD Kabupaten TTS. Ketua Komisi IV Religius Usfunan tidak dapat menyembunyikan kemarahannya atas apa yang ia sebut sebagai kesemrawutan administrasi. Religius menegaskan bahwa jika memang ada ketidaksesuaian persyaratan, seharusnya hal itu sudah terdeteksi sejak awal, bukan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi. Komisi IV DPRD TTS meyakini adanya manipulasi administratif yang merugikan para peserta dan berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan Sekda dan BKPSDM untuk mencari klarifikasi. Kisah Blandina Ale menjadi cerminan nyata dari beratnya perjuangan para guru honorer. Dengan mata berkaca-kaca, Blandina mengungkapkan bagaimana suaminya bahkan harus menjual sebatang pohon jati miliknya dengan harga yang tidak seberapa demi menutupi biaya administrasi yang diperlukan dalam proses seleksi. Pengorbanan besar tersebut kini terasa sia-sia, meninggalkan luka mendalam dan pertanyaan besar tentang keadilan.